Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farod. Saya Muhammad Fahmullah Fauzal Farohi akan menjelaskan tentang pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang pengikatan kredit. Untuk melakukan pengikatan kredit, hal wajib yang harus dimiliki oleh atau hal yang harus dilakukan oleh auditor adalah memiliki data kredit nasabah dari bank yang akan diaudit dengan dasar keputusan kredit yang telah ditetapkan oleh komite kredit. Data-data kredit berisi semua syarat kredit dan telah mendapatkan pengesahan dari komite kredit. Kemudian data-data tersebut dibandingkan dengan pengikatannya, baik itu berupa perjanjian kredit ataupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya yang diperlukan. Pengikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengikatan kredit, dan yang kedua adalah pengikatan agunan. Pengikatan kredit berlaku sebagai perjanjian utama, sedangkan pengikatan agunan merupakan perjanjian tambahan. Jenis-jenis dari pengikatan yang pertama yaitu pengikatan otentik. Pengikatan ini dilakukan di depan pihak-pihak yang berwenang di dalam perbankan. Maksudnya adalah pihak-pihak yang memiliki hubungan langsung dengan pengikatan ini. Pihak-pihak yang berwenang itu antara lain notaris. Maka karena pengikatan itu dijelaskan pihak yang berwenang itu adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga sebagai pengikatan notarial. Yang kedua adalah pengikatan intern. Pengikatan ini dilakukan tanpa
dihadiri oleh pejabat atau pihak yang berwenang tersebut, atau tadi maksudnya notaris, karena dilakukan hanya sebatas antara bank dan debitur. Maka jenis ini disebut juga dengan pengikatan intern. Perbedaan antara pengikatan notarial dengan pengikatan intern adalah pada kekuatan hukumnya. Pada pengikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Sementara untuk pengikatan intern harus melalui pembuktian-pembuktian untuk menguatkan hukumnya. Yang kedua adalah dokumentasi. Periksa apakah akad perjanjian kredit telah dibuat atau atas setiap fasilitas kredit yang ada, serta akta asli tersebut telah disimpan di dalam file jaminan kredit. Yang kedua adalah akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern harus dibuatkan formulir, yang formulir itu sendiri dicantumkan logo atau nama dari bank. Akta ini harus diisi lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian harus diberi tanda tangan debitur sebagai tanda tangan persetujuan untuk akta notarial. Bagian akta notarial yang disimpan oleh bank adalah akta gros. Yang inti dari akta gros adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Akta notarial harus dibuktikan dengan cover notes dari notaris pembuat akta tersebut. Akta notariat yang belum diserahkan selama 3 bulan harus dimintakan kejelasannya secara legal. Jika memang diperlukan, harus mengkonfirmasi pejabat notaris yang bersangkutan. Selanjutnya adalah keabsahan. Untuk akta intern, tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Sedangkan untuk akta notariat, pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Artinya adalah
pihak debitur yang menghadap tersebut benar-benar harus bisa bertanggung jawab di depan hukum. Yang keempat adalah materi pengikatan. Pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebut dalam akad kredit. Yang kedua adalah teliti dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dengan pemilik agungan. Yang ketiga adalah pastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agunan telah terikat dengan pembaharuan kredit yang baru. Eksistensi agunan. Berikut adalah beberapa kriteria tentang eksistensi agunan. Di antaranya adalah pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Kedua, agunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjual tanpa sepengetahuan bank. Keempat, kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Kelima, surat kepemilikan agunan harus asli. Keenam, setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit. Yang ketujuh adalah tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh dua orang sebagai bukti dual kustodian. Berikut adalah beberapa fisik atau kondisi fisik agunan yang dapat diterima. Yang pertama yaitu tanah dan bangunan. Bagaimana tanah atau bangunan bisa dijadikan agunan? Berikut langkah-langkahnya. Pertama, pastikan bahwa sertifikat tanah yang digunakan telah dikuasai bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, pastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi keasliannya. Ketiga, cocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang disebutkan di atas dengan surat keputusan kredit. Yang keempat, teliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani hak agunan kreditur lain. Yang kelima, untuk agunan berupa HGB, hak sewa dan hak pakai, pastikan bahwa hak tersebut masih berlaku dan belum jatuh tempo. Yang keenam, periksa kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. Yang ketujuh, sertifikat yang masih dalam proses konversi, splitting, balik nama, perpanjangan hak dan lain-lain harus dilengkapi dengan cover catatan dari notaris yang ditunjuk.
Yang kedelapan adalah sertifikat yang masih dalam proses pengurusan setelah 6 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporan atas kendala yang dihadapi. Apabila agunan berupa kapal, pertama adalah pastikan bahwa surat bukti pendaftaran kapal asli. Yang kedua, teliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam surat pendaftaran. Apabila agunan berupa kendaraan, pastikan bahwa BPKB kendaraan sesuai dengan jenisnya. 2. Periksa bahwa BPKB tersebut dilengkapi dengan faktur asli yang bermaterai. Yang ketiga, apabila BPKB masih dalam proses pengurusan, harus dilengkapi dengan cover nota dari showroom atau dealer kendaraan. Yang keempat adalah mesin. Yang pertama apabila agunan adalah mesin, yang pertama dilakukan adalah pastikan bahwa faktur asli atau kwitansi mesin-mesin yang dijadikan agunan telah dikuasai oleh bank dan teliti keabsahannya. Yang kedua adalah cocokkan faktur kwitansi asli dengan surat keputusan kredit. Yang ketiga, untuk mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur aslinya. Yang keempat, mesin-mesin yang diproduksi dalam negeri juga harus dilengkapi dengan faktur asli. Yang kelima, faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Yang kelima adalah stok persediaan barang. Yang pertama adalah periksa apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Daftar barang harus sesuai dengan yang tercantum pada surat keputusan kredit. Pastikan bahwa laporan persediaan barang cukup up to date serta nilainya tidak menyimpang dari persyaratan. Yang keenam ada emas. Pastikan bahwa agunan emas secara fisik telah dikuasai oleh bank dengan disimpan dengan aman. Yang kedua, periksa kwitansi pembelian emas tersebut atas nama debitur. Yang kedua adalah agunan deposito. Yang pertama yaitu langkah-langkah. Yang pertama, periksa bilet deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, pastikan bahwa bilet deposito telah dibubuhkan stempel diargunkan. Yang ketiga adalah cocokkan nilai deposito dengan cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito per tanggal audit. Yang keempat, status data deposito telah dicantumkan tanda sebagai agunan kredit. Yang kelima, untuk tabungan, tambahan prosedur di atas dengan audit apakah tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Untuk saham,
Periksa apakah saham menjadi agunan telah dikuasai dan disimpan dalam file jaminan kredit. Langsung saja ke pengikatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar. Sebelumnya, harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau keabsahan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikat induknya atau perjanjian kredit tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Selanjutnya adalah pengawasan dan pembinaan. Pengawasan dan pembinaan terdiri dari pelaksanaan syarat-syarat kredit. Yang kedua adalah kondisi keuangan, maksudnya di sini ada kondisi keuangan dari debitur. Yang ketiga adalah peranan pembina kredit. Yang ketujuh adalah perhatian khusus. Yang keempat maksudnya ada perhatian khusus. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan satu persatu tema bagian-bagian pada pengawasan dan pembinaan. Yang pertama adalah pelaksanaan syarat-syarat kredit. Yang pertama, teliti kembali apakah kredit sering dilanggar oleh debitur. Yang kedua, dalam hal memperoleh overdraft, pastikan bahwa fasilitas tersebut benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Yang kedua adalah kondisi keuangan. Periksa apakah tersedia data-data keuangan debitur dan telah dianalisis secara teratur dan transparan. Yang kedua, preview atas arus kas debitur, apakah terjadi kecocokan dengan yang diajukan debitur pada saat kredit diajukan perpanjangan. Periksa apakah terdapat penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan. Yang ketiga adalah peranan pembina kredit. Pastikan bahwa ada bukti kontrak yang kontinu oleh pembina kredit selama kredit tersebut berjalan. Yang kedua adalah apabila ada pelanggaran-pelanggaran syarat kredit atau penyimpangan lainnya, harus terdapat bukti adanya peneguran resmi secara tertulis oleh bank sebagai debitur.
perhatian khusus. Berikut adalah kriteria berupa perhatian khusus. Pertama, untuk fasilitas modal kerja, penggunaan kredit sepanjang tenggang waktu yang ditentukan, tidak menunjukkan fluktuasi naik turun yang tidak wajar. Kedua, tidak terdapat laporan keuangan yang up to date dengan ketentuan sebagai berikut. Laporan keuangan intern tidak diaudit, dibuat triwulan dan penyampaian ke bank selambat-lambatnya 3 bulan setelah tanggal laporan. Kedua, laporan keuangan yang diaudit dibuat namun terjadi kesalahan yang bersifat material atau bahkan terjadi kecurangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali tentang pengikatan agunan. Yang di sini saya jelaskan adalah yaitu tentang pertama, yaitu tanah dan bangunan. Yang pertama, pastikan bahwa akad hak dari kepemilikan tanah menunjuk pada akad kreditnya. Yang kemudian, cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lain dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut. Selanjutnya, pastikan bahwa pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Untuk sertifikat pemilikan atas nama perusahaan, kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan harus dicantumkan. Untuk agunan berupa HGB, hak pakai, hak sewa juga dilakukan dengan hak tanggungan. Yang kedua adalah kapal. Pengikatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan hak milik HGB dan hak guna usaha, yaitu menggunakan tanggungan. Yang ketiga adalah pengikatan kendaraan. Pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FIO secara benar. Yang kedua, akta FIO dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tanda tangan. Yang keempat, cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FIO. Yang terakhir adalah periksa apakah kendaraan yang digunakan diajukan pemblokirannya kepada pihak kepolisian. Selanjutnya adalah mesin.
Pastikan bahwa mesin agunan telah memiliki FIO seperti mobil. Kemudian mesin-mesin yang melekat atau permanen dipasang pada bangunan harus dilakukan dengan SKMH. Yang ketiga adalah cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FIO-nya. Yang selanjutnya emas. Pengikatan terhadap agunan emas dilakukan dengan sistem gadai. Untuk itu maka harus diperiksa pengikatan gadai yang dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Untuk deposito, pengikatannya adalah periksa adanya surat kuasa menjamin terhadap deposito atau tabungan. Kemudian verifikasi tanda-tanda dalam surat kuasa tersebut. Yang ketiga, dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang terakhir adalah pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet yang digunakan. Apakah hal biliet telah diperpanjang? Nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit diberikan. Yang ketiga adalah saham. Pengikatan saham harus pertama diperiksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. Yang kedua adalah surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual yang ditandatangani debitur kepada suatu perusahaan sekuritas yang dituju bank. Yang terakhir adalah asuransi. Semua agunan barang berwujud harus memiliki asuransi kerugian yang biayanya ditanggung oleh debitur. Kewajiban penutupan asuransi terhadap agunan ini ditetapkan dalam surat keputusan kredit dengan jenis penutupannya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penutupan asuransi. Yang pertama, pastikan bahwa agunan telah ditutup dengan asuransi sebagaimana disyaratkan dalam surat keputusan kredit dan polis atau premi penutupan telah diserahkan kepada bank. Yang kedua adalah periksa proses penutupan, baik mengenai objek yang ditanggungkan, nilainya maupun masa berlaku pertanggungannya. Baik, cukup dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.